Yo, what's up guys? Balik lagi nih sama gue di channel Bioskop Minicorp. Di video kali ini, gue bakal ajak kalian buat nyelam ke dalam cerita film yang super gokil dan menegangkan. Judulnya Jurassic World Rabbids yang rilis tahun 2025. Film ini ceritanya berdiri sendiri, ngelanjutin kekacauan dari Jurassic World Dominion 2022. Jadi gini ceritanya, setelah dunia kayaknya udah mulai bisa hidup bareng dinosaurus, kedamaian itu diganggu lagi sama proyek rahasia super nekat yang mau nyolong DNA dinosaurus. Tapi, ngambil DNA dinosaurus itu gak segampang ngambil permen bro. Banyak banget jenis dinosaurus mengerikan hasil mutasi aneh yang siap menghadang. Gimana? Udah mulai keringat dingin? Penasaran kan gimana kacaunya petualangan mereka? Ya udah, gak usah banyak cincong lagi. Langsung aja kita gaskeun alur ceritanya. Oke, film dibuka dengan kita loncat ke 17 tahun yang lalu. Di sebuah pulau terpencil bernama Isle Saint Hubert di tengah Samudra Atlantik, perusahaan InGen punya laboratorium penelitian super rahasia. Lab ini bukan buat bikin obat batuk, tapi buat eksperimen genetik gila-gilaan. Ngawin silangin DNA dinosaurus buat nyiptain monster-monster mutan baru. Nah, suatu hari, ada seorang ilmuwan bernama William. Dia masuk ke lab dengan santainya sambil ngemil snack bojo-bojo. Tapi dasar jorok, bungkusnya dibuang sembarangan sampai akhirnya nyangkut di mekanisme pintu. Gara-gara sampah sebungkus itu, boom! Sistem lab langsung error. Alarm meraung-raung, bikin semua orang panik kayak pasar kebakaran. William juga ikutan lari, tapi sial banget, pintunya keburu ngunci otomatis sebelum dia berhasil keluar. Nasibnya lebih apes lagi, seekor Tyrannosaurus cacat dengan 6 kaki yang dijuluki Distortus Rex atau Deer berhasil lepas dari kandangnya dan tanpa basa-basi, William pun jadi sarapan paginya. Ngeri! Film kemudian loncat ke masa sekarang. Kondisinya, dinosaurus-dinosaurus yang ada di daratan pada punah lagi bro. Gara-gara perubahan iklim di bumi yang udah nggak cocok buat mereka. Jadi hewan-hewan purba yang masih bertahan hidup cuma ada di daerah sekitar Khatulistiwa. Soalnya iklim di sana mirip banget sama zaman Mesozoikum. Dan tentu saja, daerah itu jadi zona terlarang yang nggak boleh dimasukin manusia. Di sisi lain, kita kenalan sama seorang pria bernama Martin Crab, perwakilan dari perusahaan farmasi Parker Genetic. Dia lagi kejebak macet bukan karena mobil, tapi karena ada Apatosaurus lagi sekarat di tengah jalan. Gila kan? Nggak lama seorang wanita tangguh bernama Zora Bennett masuk ke mobilnya. Zora ini bukan cewek biasa, dia mantan agen rahasia militer yang udah dihubungin Martin buat kerjasama. Martin langsung to the point, ngajakin Zora buat sebuah misi ekstraksi DNA dinosaurus di daerah Khatulistiwa. Awalnya Zora nolak mentah-mentah. Ogah, itu kan daerah terlarang bekas nuklir, gila aja. Tapi Martin ngerayu lagi, bilang kalau DNA itu nantinya bakal dijadiin obat-obatan medis yang bisa nyelamatin jutaan nyawa manusia. Ditambah iming-iming bayaran yang super tinggi, Zora yang tadinya ragu, akhirnya luluh juga. Deal! Mereka berdua kemudian lanjut pergi ke Museum Dinosaurus buat nemuin seorang ahli paleontologi bernama Henry Loomis dan ngajak dia gabung. Rencananya mereka bakal pergi ke Isle Saint Hubert buat ngambil sampel DNA dari Mosasaurus, Titanosaurus, dan Quetzalcoatlus. Karena si Loomis ini belum pernah lihat langsung 3 raksasa itu di alam liar, dia pun langsung semangat dan setuju buat ikut. Singkat cerita, mereka terbang ke Parbo, Suriname, buat merekrut seorang kapten kapal yang bakal memimpin ekspedisi gila ini. Namanya Duncan Kincaid. Gak sendirian, Duncan juga bawa tim andalannya yang isinya ada Bobby, Water, Nina, serta Lorek. Setelah semuanya sepakat dan siap, mereka pun memulai perjalanan menuju lautan dekat Khatulistiwa buat nyari mangsa pertama, Mosasaurus. Tapi sebelum lanjut, Duncan ngasih wujangan keras ke Martin dan yang lainnya buat nurutin semua perintahnya. Ingat, tempat yang mereka tuju ini bukan tempat wisata, tapi zona terlarang yang super bahaya. Setelah itu, Loomis pamerin alat canggihnya, sebuah senapan yang bisa nembak jarum suntik buat ngambil sampel DNA. Cara kerjanya keren. Setelah jarum nancep dan nyedot DNA, alat itu bakal mental ke atas, parasutnya kebuka, dan sampelnya mendarat dengan aman di tangan mereka. Sementara itu, di Samudra Atlantik, ada sebuah kapal layar yang ditumpangi oleh Ruben Delgado, bersama 2 putrinya, Isabel dan Teresa, plus pacar Teresa yang bernama Xavier. Tapi si Ruben ini kayaknya sensi banget sama Xavier. Kenapa? Soalnya dia bukan PNS dan kerjanya cuma leha-leha doang.
Kelihatan banget pas yang lain sibuk ngurusin kapal, si Xavier malah asyik rebahan. Tiba-tiba, jeder! Sebuah ikan raksasa nyenggol kapal mereka sampai baret parah. Gak cuma itu, ikan itu muncul lagi dan langsung membalikan kapal mereka. Ternyata itu ulah Mosasaurus yang lagi ngamuk, ngira kapal mereka itu musuhnya. Teresa dan Isabel yang pakai pelampung cepet-cepet naik ke sisi kapal yang terbalik. Sedangkan Ruben nyelam buat nolongin Xavier yang kejebak di dalam dan ngambil tas berisi radio darurat. Untungnya, Xavier berhasil keluar dengan cara dobrak pintu. Dia pun berusaha gabungin sama yang lain. Tapi si Mosasaurus muncul lagi dan hampir nyaplok Xavier sebelum dia berhasil naik ke sisi kapal. Setelah semuanya dirasa aman, Ruben langsung pakai radio darurat buat minta bantuan. Kita balik lagi ke kapal tim ekspedisi. Duncan berhasil nangkap sinyal radio dari Ruben. Dia pun langsung diskusi sama timnya. Beberapa anggota tim maunya lanjut aja nyari Mosasaurus yang udah ditandain. Soalnya, kalau mau nyelamatin Ruben, mereka harus putar balik dan jaraknya lumayan jauh. Tapi keputusan akhir ada di tangan Kapten Duncan. Dan karena Duncan punya hati yang baik, dia mutusin buat nyelamatin keluarga Ruben dulu. Gak lama kemudian, tim ekspedisi nemuin Ruben dan putri-putrinya, lalu menyelamatkan mereka. Disitulah Ruben cerita kalau kapalnya diserang Mosasaurus. Duncan dan yang lain langsung heran, kok bisa ada Mosasaurus di wilayah ini jauh dari target mereka? Sampai akhirnya mereka sadar, si Mosasaurus ternyata ngikutin kapal mereka. Zora dan Loomis udah siaga satu langsung siapin senapan DNA mereka. Duncan pun bermanuver dengan kapalnya buat mempermudah mereka nembak. Setelah kejar-kejaran yang cukup menegangkan, Zora akhirnya berhasil nembak sasarannya. Suntikan itu kini penuh dengan darah Mosasaurus. Tapi kebahagiaan mereka cuma sesaat. Tiba-tiba muncul beberapa Spinosaurus yang biasanya jadi partner berburu Mosasaurus. Ngelihat ancaman datang, Bobby langsung ngebrondong tembakan ke makhluk-makhluk besar itu. Tapi sial, salah satu Spinosaurus lompat dari belakang dan langsung melahap Bobby. Gak sampai di situ, Mosasaurus yang tadi juga muncul lagi dan nyerang kapal mereka. Semua orang panik. Duncan dengan cepat mengarahkan kapalnya ke arah bebatuan karang buat ngehindarin kejaran monster-monster itu. Di tengah kepanikan, Ruben nyuruh Teresa buat minta bantuan lewat radio. Si Martin malah ngalang-ngalangin dia. Bikin mereka jadi adu mulut dan Teresa nggak sengaja jatuh ke laut. Ngelihat pacarnya dalam bahaya, Xavier tanpa pikir panjang langsung terjun ke lautan, disusul sama Ruben dan Isabel. Sementara itu, Zora dan yang lain nyiapin peralatan dan ikut terjun ke laut sebelum kapal mereka hancur nabrak bebatuan. Para penyintas ini kemudian mulai menepi ke sebuah pulau sambil mengutin peralatan mereka yang berserakan. Tapi nasib sial kembali datang. Saat Nina lagi berusaha ngambil peralatan, tiba-tiba seekor Spinosaurus muncul dari belakang dan melahap Nina. Duncan juga bisa terpukul sedih, 2 anak buahnya udah tewas. Di sisi lain, Ruben, putri-putrinya sama Xavier ketemu lagi. Mereka lalu masuk ke sebuah gua yang ternyata terhubung ke sebuah pulau yang, menakjubkan sekaligus menyeramkan. Mereka pun mulai jalan menyusuri pulau itu buat nyari pertolongan. Sementara itu, Martin ngejelasin ke timnya kalau pulau ini dulunya adalah tempat lab penelitian buat eksperimen genetika. Jadi udah pasti, pulau ini penuh sama dinosaurus hasil rekayasa. Dulunya, para peneliti ini niatnya mau bikin taman dinosaurus yang isinya beda dari yang lain. Walaupun ada beberapa dinosaurus yang mutasinya jadi aneh dan serem banget, para peneliti ogah musnahin mereka. Kenapa? Biaya riset per ekornya aja jutaan dolar. Tapi, mereka tetap nekat lanjutin misi ini buat dapetin DNA hewan purba lainnya, soalnya Zora udah nyewa tim evakuasi yang mantau frekuensi radio mereka. Kalau mereka nggak ngasih kabar selama 24 jam, tim evakuasi bakal datang pakai helikopter buat ngejemput mereka. Di tempat lain, Ruben dan keluarganya nemuin pipa-pipa besar yang mereka yakinin nyambung ke sebuah desa. Teresa masih dongkol banget sama ulah Martin yang ngalang-ngalangin dia pakai radio. Dia udah niat bakal ngelaporin Martin kalau nanti mereka selamat. Di sisi lain, tim ekspedisi ngelewatin sebuah lembah dengan super hati-hati, takut ketemu hewan buas. Di saat yang sama, Zora nanyain Martin soal insiden Teresa jatuh ke air, karena waktu itu Martin ada di deketnya. Tapi Martin ngeles, bilang gak ada apa-apa, dan Teresa cuma kepleset biasa. Kemudian, mereka berhasil keluar dari lembah, tepat saat seekor makhluk aneh muncul dari dalam rawa. Tapi makhluk itu langsung pergi, dan mereka lanjut jalan ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, Martin ngisi botol minumnya,
dan nggak sengaja nemuin kalung yang nyangkut di bebatuan. Pas dia lihat ke atas, dia nemuin rongsokan helikopter di atas pohon, lengkap dengan mayat pilotnya yang masih megang pistol. Martin pun ngambil pistol itu buat jaga-jaga. Sementara itu, Xavier, Ruben, dan kedua putrinya nyiapin tempat buat istirahat. Di situ Ruben akhirnya minta maaf ke Xavier. Dia ngaku salah udah nganggep Xavier pemalas. Setelah lihat Xavier nekat loncat ke laut buat nyelamatin Teresa, Ruben sadar kalau Xavier bisa diandelin buat ngelindungi putrinya. Setelah obrolan itu, Xavier permisi mau buang air kecil. Tanpa dia sadari, ternyata dia diikutin sama 2 raptor yang siap menerkam. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba seekor mutadon muncul dan langsung nyabik-nyabik salah satu raptor, bikin raptor yang satunya lari tunggang langgang. Di sisi lain, Isabel nemuin bayi Aquilops hasil mutasi dan mutusin buat mengadopsinya, dikasih nama Dolores. Keesokan harinya, tim ekspedisi tiba di sebuah padang rumput hijau yang luas. Tiba-tiba mereka dengar suara kresek-kresek dari semak-semak dan muncullah ekor raksasa dari 2 Titanosaurus yang gedenya bukan main. Hal ini bikin Loomis terharu banget karena ini pertama kalinya dia lihat Titanosaurus hidup tepat di depan matanya. Zora nggak buang waktu. Dia langsung deketin makhluk raksasa itu dan menembakkan suntikan DNA liah. Setelah berhasil dapat sampel DNA Titanosaurus, mereka ngelihat tebing tinggi yang di sekitarnya banyak Quetzalcoatlus berterbangan. Tebing itu pun jadi tujuan mereka selanjutnya. Di sisi lain, Ruben dan yang lainnya lagi apes. Mereka nggak sengaja jatuh ke jurang. Tapi jatuhnya mereka malah ngebawa mereka ke sebuah danau yang di seberangnya ada bangunan kecil. Karena kaki Ruben terluka, Teresa nekat jalan nyebrang sungai buat nyari paralotan P3K. Perlahan-lahan, Teresa ngelewatin sungai itu dan ngeliat banyak banget bangkai dinosaurus di sekitarnya. Ngerasa ada yang gak beres, dia cepet-cepet nyari barang berguna dan nemuin perahu karet. Tepat di saat itu, seekor T-Rex muncul dari sarangnya. Teresa diem-diem ngebuka perahu karet itu dan balik lagi ke keluarganya. Tapi pergerakan mereka bikin si T-Rex penasaran dan mulai ngejar. Mereka berempat langsung buru-buru mendayung perahu sekuat tenaga. Sialnya, T-Rex itu bisa berenang dan terus ngejar mereka. Gak cuma itu, si T-Rex juga membalikkan perahu karet mereka, bikin semuanya tercebur ke air. Mereka pun sembunyi di balik bebatuan biar gak ketahuan. Ketegangan memuncak saat mereka sadar Isabel gak ada. Ternyata Isabel ada di bawah perahu terus dikejar-kejar sama T-Rex. Untungnya, Isabel berhasil gabung sama yang lain dan T-Rex itu nggak bisa nangkap mereka karena terhalang bebatuan. Di tempat lain, tim ekspedisi udah ada di atas tebing, masang tali pengaman buat turun ke gua sarang Quetzalcoatlus. Rencananya, mereka mau ngambil sampel DNA dari telurnya aja, buat meminimalisir risiko dipatuk. Soalnya, Quetzalcoatlus ini karnivora ganas. Mereka pun mulai nurunin tebing dan masuk ke gua yang bentuknya kayak kuil kuno. Di sanalah mereka nemuin sarang Quetzalcoatlus dan telur-telurnya. Loomis kemudian mulai ngambil sampel DNA dari telur itu. Tapi tiba-tiba induknya muncul, bikin Loomis dan Zora panik setengah mati. Lerek mencoba nolongin mereka, tapi si burung raksasa itu malah lebih tertarik sama dia dan terus ngejar Lerek. Duncan dan Martin berusaha narik Lerek ke atas, tapi usaha mereka sia-sia. Burung raksasa itu melahap Lerek tepat di depan mata mereka. Di tengah kekacauan itu, sampel DNA Quetzalcoatlus jatuh di tepi tebing. Untungnya, Loomis berhasil ngambil dan ngelemparnya ke Zora sebelum akhirnya dia sendiri jatuh ke rawa-rawa di bawah. Zora dan yang lain langsung turun buat mastiin keadaan Loomis. Di tempat lain, Ruben, Teresa, Xavier, dan Isabel yang berlayar pakai perahu karet akhirnya tiba di fasilitas laboratorium yang udah lama ditinggalkan. Begitu juga dengan rombongan tim ekspedisi. Mereka tiba di sisi lain fasilitas itu. Disitulah Zora lihat jejak kaki baru, yang dia yakini jejak kaki keluarga Ruben. Dia dan yang lainnya pun mulai nyari keluarga itu sebelum helikopter bantuan datang. Gak lama kemudian, mereka akhirnya ketemu. Di saat itulah Teresa langsung ngamuk ke Martin, ngungkit-ngungkit kejadian di kapal waktu Martin ngalangin dia pakai radio. Martin mencoba nenangin situasi dengan ngeluarin pistol yang dia temukan sebelumnya. Tiba-tiba Isabel dengar suara-suara aneh dari generator yang terhubung ke timer. Dan cuma dalam hitungan detik, generator itu nyala dan seluruh tempat itu seolah hidup kembali. Tapi di saat yang sama, 2 dinosaurus mutan, yaitu Mutadon, muncul dan mulai menyerang mereka. Semua orang lari kocar-kacir.
keluarga Ruben milih masuk ke sebuah supermarket, sementara Loomis dan Duncan sembunyi di dalam lab. Zora dan Martin berlindung di bawah mobil sambil nembakin salah satu mutadon. Pindah ke dalam supermarket, salah satu mutadon berhasil masuk lewat atap. Makhluk mutasi itu hampir aja nyergap Isabel dan Dolores. Untungnya, Isabel cepat-cepat sembunyi di dalam lemari es. Ruben dengan cerdik ngelempar benda buat ngalihin perhatian mutadon itu. Kesempatan itu dipakai Isabel buat keluar dan gabung sama ayahnya. Setelah itu, mereka masuk ke lubang di bawah tanah dan bersembunyi di sana. Di waktu yang sama, Duncan dan Loomis nemuin adanya terowongan di bawah pulau yang nyambung langsung ke laut. Bersamaan dengan itu, mereka lihat helikopter jemputan udah tiba. Duncan langsung pergi nyari yang lain sementara Loomis keluar menuju helikopter. Di sisi lain, Martin nemuin kunci mobil dan dengan liciknya kabur ninggalin Zora sendirian. Zora pun lari ke semak-semak buat sembunyi. Sementara itu, mutadon kelihatan tertarik sama sesuatu di lubang bawah tanah dan masuk ke dalamnya. Zora ngambil kesempatan ini buat nutup lubang itu. Di luar, Loomis nyalain suar buat ngasih tanda. Tapi suar itu nggak cuma dilihat sama pilot, tapi juga narik perhatian monster paling buas di pulau itu, si Distortus Rex alias Dirk. Dengan gampangnya, Dirk ngehancurin helikopter beserta semua kru di dalamnya. Loomis yang ngeliat pemandangan mengerikan itu langsung lari dan nemuin Duncan buat ngasih tahu apa yang barusan dia lihat. Mereka berdua lalu gabung sama keluarga Ruben di pipa bawah tanah. Loomis ngasih kabar buruk. Helikopter mereka udah jadi rongsok gara-gara Dirk. Satu-satunya jalan keluar dari pulau ini adalah lewat terowongan yang menuju ke laut di mana ada perahu milik fasilitas. Gak pakai lama, mereka langsung gerak nyari jalan keluar. Di perjalanan, mereka ketemu lagi sama Zora yang lagi ngebantu keluarga Ruben dari kejaran mutadon. Setelah ngikutin jalur pipa, mereka akhirnya sampai di pintu keluar. Tapi pintunya ketutup gerbang besi dan tuasnya ada di luar. Untungnya, badan Isabel yang kecil bisa nyelip lewat celah gerbang. Dia pun buru-buru narik tuas buat ngebuka gerbang. Tapi di saat yang sama, Dirk muncul. Mereka hampir aja jadi santapannya. Tiba-tiba, Martin datang dengan mobilnya dan nabrak si Dirk. Bukannya kabur, Dirk malah makin marah besar dan langsung melahap Martin beserta mobilnya. Tanpa buang waktu, Zora ngambil koper sampel milik Martin dan gabung sama yang lain menuju ke perahu. Pas mereka sampai di dermaga sungai, Dirk kembali ngejar mereka. Isabel yang berhadapan langsung sama monster itu cuma bisa diem membeku ketakutan. Melihat itu, Duncan berusaha menolongnya. Dia nyalain suar dan sengaja lari buat ngalihin perhatian Dirk. Hal ini bikin Zora emosional ngelihat temannya berkorban demi yang lain. Duncan terus lari menjauh sambil bawa suar. Sementara Ruben, Loomis, dan Xavier menyiapkan perahu dan mulai jalan ninggalin fasilitas itu. Berat banget rasanya ninggalin Duncan sendirian ngelawan Dirk. Tapi gak lama kemudian, mereka lihat tembakan suar di kejauhan. Mereka langsung menuju ke arah suar itu. Gak nyangka, itu adalah Duncan yang masih selamat. Mereka pun segera narik Duncan dari dalam air. Kini, mereka semua berhasil kabur dari pulau neraka itu, pakai perahu. Si kecil Dolores juga ikut diselamatin bareng Isabel. Setelah mendapatkan sampel DNA dari ketiga makhluk purba itu, Loomis dan Zora mulai diskusi soal apa yang bakal mereka lakuin dengan sampel-sampel ini. Tentu mereka mau sampel ini digunakan buat kebaikan dunia. Jadi mereka mutusin untuk tetap melanjutkan rencana awal, yaitu menciptakan obat dan bakal mendistribusikan obat-obat itu tanpa hak paten, jadi siapapun bisa mendapatkannya secara gratis. Film pun ditutup dengan mereka yang mengarungi lautan sambil melihat sekelompok lumba-lumba berloncatan dengan riang. Dan film pun tamat. Gimana guys? Gila banget kan petualangannya? Itulah tadi alur cerita film Jurassic World Rabbit. Semoga kalian suka dan kehibur banget sama cerita yang gue bawain barusan ya. Seperti biasa, kalau ada salah-salah kata atau nama yang kepleset, mohon dimaafin ya. Namanya juga manusia. Oke deh, segitu dulu dari gue di Bioskop Mini Chart. Jangan lupa buat nonton video lainnya dan sampai ketemu di film gokil berikutnya. Ciao! Mana nu kawan gua nonton doang gak subscribe dan gak like, tak gigit juga nih.